Hari ini kita lanjut masih belajar tentang konsolidasi, satu hal lagi topik tambahannya. Jadi kalau yang lalu, untuk yang UTS kita belajar sampai inventory. Sekarang bagaimana kalau yang transaksi jual belinya itu bukan tentang persediaan barang dagangan, tapi selain ada persediaan barang dagangan, ada juga transaksi tentang plan aset. Plan aset ini biasa kita sebut juga PPE atau Property Plant Equipment. Termasuk di dalamnya ada tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan lainnya begitu ya. Sebelum kita masuk ke dalam konsep bagaimana jual beli antara parent, induk sama subsidiary anak, kita coba pahami dulu persamaan dan perbedaan istilah unrealized profit atau realized profit, realized loss yang mungkin terjadi di plan aset. Itu munculnya kenapa? Terus bedanya apa sama inventory yang lalu? Jika ada transaksi jual beli aset tetap yang tadi saya sebutkan ya, bisa tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan lainnya, antara parent induk dan subsidiary anak yang masih dalam satu kepunyaan perusahaan, ternyata harus dieliminasi. Nah, apa sih unrealized? Unrealized itu dikatakan itu tidak, realize itu realisasi nyata. Berarti tidak nyata, atau bisa saya bilang pakai bahasa sehari-hari, ini tuh tidak sah. Kenapa profit atau loss itu dikatakan tidak sah? Karena kalau ada transaksi antara induk jualan ke anak, berarti induknya yang profit. Atau anak yang jualan ke induk, berarti anak perusahaannya itu yang profit. Kalau sampai benda yang dijual itu hanya berputar-putar dari induk ke anak atau anak ke induk, itu kalau di akuntansi tidak sah. Karena anak dan induk itu adalah satu kesatuan gabungan perusahaan yang sama. Nah, sehingga profit atau loss yang terjadi dari jual beli antara anak dan induk tadi itu dikatakan sebagai unrealized. Bedanya apa? Kalau dari persamaan namanya sama, dikatakan unrealized itu berarti profitnya baru ada di dalam perusahaan itu, dari anak ke induk atau induk ke anak, itu namanya unrealized. Nah, bedanya apa sama chapter yang sudah berlalu? Di chapter 5 yang lalu kita belajar tentang jual beli inventory. Hari ini di chapter 6 kita belajar jual beli yang aset tetap, plan aset. Bedanya, kalau teman-teman ingat ya, ketika kita membuat jurnalnya chapter 5 yang lalu, kita buat eliminasi ada unrealized profit, kemudian kita buat jurnal lagi untuk eliminasi realized profit. Nah, kalau kita amati, realized profitnya inventory tahun ini itu pasti berasal dari unrealized profitnya tahun lalu. Dengan kata lain, dikatakan di sini, unrealized profitnya tahun lalu akan terkoreksi sendiri menjadi realized tahun depannya. Nah, kalian harus ingat lagi dong, berarti apa kondisi yang dikatakan dengan realized. Kalau unrealized tadi profitnya hanya berputar-putar antara induk anak-anak induk, dikatakan realized, sah beneran di akuntansi. Kalau profitnya tadi itu berhasil terjualnya itu ke orang luar, eksternal, yang perusahaan lain itu nggak ada kaitannya dengan perusahaan kita. Misalnya, parent, induk perusahaan, jual ke anak subsidiary. Nanti kalau benda yang disubsidiary itu terjual ke orang luar, itu baru namanya realize. Kalau di inventory, secara mudah, pasti persediaan barang dagangan itu kita asumsikan laku, nggak mungkin ya, setahun lebih itu nggak laku. Jadi asumsinya itu pasti, kalau bisa malah setiap hari laku. Kalau kita bicara persediaan barang dagangan, di mana kita perusahaan dagang, itu adalah bisnis kita sehari-hari. Nah, tapi kalau aset tetap itu beda. Misalnya kita ambil contoh sehari-hari, misalnya minimarket gitu teman-teman. Kalau minimarket, yang disebut dengan inventory, itu sabun mandi, mie instan, itu kalau bisa nggak mungkin lewat dari 1 tahun, pasti tahun depannya itu laku. Bedanya adalah kalau minimarket tadi itu jualannya mobil pick up-nya atau mobil truk kirim barangnya itu yang dijual. Nah, kan nggak mesti. Truk itu kita peroleh tahun lalu, tahun depannya harus dilepas lagi ke pihak luar. Biasanya plan aset itu kalau dibeli, itu pun dimilikinya pasti untuk jangka panjang. Jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Nah, sehingga itu bedanya pengakuan nanti realize-nya untuk barang dagangan sama realize-nya plan aset. Nanti kita lihat ya. Jadi belum tentu realize tahun depan berasal dari unrealized tahun lalunya. Terus kemudian seperti yang lalu kalau yang ini, kita akan membuat 2 macam transaksi
Kalian masih ingat nggak bedanya downstream sama upstream? Oke, jadi downstream itu induk parent yang jualan ke subsidiary. Kalau dalam hari ini kita belajar chapter 6 berarti ya parent itu menjual tanah, menjual kendaraan, menjual peralatan ke anak. Kalau upstream itu kebalik. Anaknya subsidiary yang menjual tanah, bangunannya, kendaraannya, peralatannya ke parent. Jadi itu bedanya downstream sama upstream. Sama ya, nanti kita akan membuat jurnalnya. Kita akan amati perbedaannya. Di sini, ini saya jurnal transaksi saja yang kita lihat dulu perbedaannya. Perbedaannya apa? Kalau downstream angkanya dibiarkan utuh 100%. Tapi kalau nanti kita buat jurnal transaksinya upstream, jurnalnya sama, akunnya sama, cuma nilainya itu harus dikalikan persentase kepemilikan. Nanti kita akan bagi dua. Aset tetap itu kan ada tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan lain sebagainya. Kita akan bagi dua. Nanti akan kita lihat yang nggak butuh disusutkan sama aset tetap yang butuh penyusutan. Nah, ini juga salah satu poin perbedaannya ya teman-teman. Bedanya yang lalu kita belajar inventory, sama hari ini kita belajar aset tetap. Kalau barang dagangan, inventory itu nggak ada istilah depresiasi, nggak disusutkan. Tapi kalau aset tetap, kita gunakan lebih dari 1 tahun, lama-kelamaan nilai perolehannya akan turun, nilai buku nggak sesuai dengan harga belinya ya, lama-lama bisa usang, kemudian performanya menurun, nah itu kita harus menyusutkan. Ada satu aset tetap yang nggak perlu disusutkan, kalian pasti tahu ya, dari awal belajar akuntansi sampai hari ini. Apa itu? Aset tetap satu-satunya yang nggak usah disusutkan. Tanah. Tanah itu nanti kita masukkan dalam non-depreciable. Nanti yang bangunan, kendaraan, komputer, furniture, dan lain sebagainya kita masukkan di depreciable. Tentu saja lebih mudah yang non-depreciable. Nanti kita belajar yang non dulu, kemudian kita belajar yang depreciable. Saya tunjukkan, tapi nanti seperti biasa, saya suka kalau kita tuh mulainya benar-benar step by step, terus kalian praktek. Jadi lebih mengena begitu ya, daripada melihat seperti ini. Biarkan saya sampaikan sekilas, kemudian kita akan latihan menggunakan Excel seperti biasa.